Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di materi turunan trigonometri. Oke, kita akan belajar tentang titik stasioner dan selang kemotonan fungsi. Nah, pengertian titik stasioner itu misalkan X sama dengan A adalah titik stasioner dari fungsi F. Nilai A akan menyebabkan turunan pertama fungsi F itu bernilai 0 atau F aksen sama dengan 0. F aksen itu turunannya ya. Jadi titik stasioner adalah titik yang menyebabkan turunan fungsi X itu sama dengan 0. Oke, langsung aja deh contohnya. Misalkan tentukan titik stasioner dari fungsi X sama dengan sin 2X untuk interval X-nya di antara 0 dan 360 derajat. Oke, langsung aja ya. Maka titik kita turunkan dulu ya. Misalnya fx-nya sin 2x, maka f aksen x-nya itu sama dengan turunan sin itu adalah cos ya. Cos 2x-nya tetap, turunan 2x adalah 2. Maka jadinya 2 cos 2x. Oke, ini turunannya. Nah, tadi dibilangnya titik stasioner itu turunannya itu sama dengan 0. Artinya nih f aksen x-nya itu harus sama dengan 0. Sama dengan 2 cos 2x. Nah, ya. Oke, kan ada 2-nya kita sama-sama bagi ya. Bagi 2 aja berarti jadinya 0 bagi 2 tetap 0. 2 dibagi 2 habis ya. Berarti cos 2x kita pindahin aja ya. Cos 2x itu sama dengan 0. Nah, masih trigonometri biasa. Kita buat persamaan cosnya berarti cos 2x. Ya, cos 0 itu adalah cos berapa? Cos 90 ya. Cos 90. Maka fungsi cosnya sama cos sudah dapat ya. Maka rumusnya diperoleh 2x itu sama dengan cos 90 berarti 90 ditambah K kali 360. Ada 2 ya. Fungsi cos itu rumusnya. Oke, diingat lagi. Maka yang pertama ini yang keduanya. Yang keduanya adalah 2x itu sama dengan minus 90 ditambah K kali 360. Oke, rumusnya ini ya. Misalnya x-nya itu cos x. Cos x itu sama dengan cos A. Maka x-nya itu sama dengan plus minus A ditambah K kali 360. Nah ini ya. Masih ingat ya. Oke, sudah dapat ada 2. Yang pertama 2x sama dengan 90 plus K 360. Sama nih ya. Ada 2-nya berarti sama-sama kita bagi 2. Maka jadinya X sama dengan 90 bagi 2 adalah 45 ditambah K kali 180. Oke, yang pertama K-nya itu nilainya 0. Berarti X-nya itu yang pertama adalah 45 derajat. Kalau K-nya 2, K-nya 1, berarti 180 tambah 45, berarti 225 nih X-nya ya. Kalau K-nya 2, 360 ya, 360 berarti lewat dari intervalnya. Oke. Yang ini sama 2x sama dengan min 90 tambah K 360. Sama-sama dibagi 2 ya. Maka X-nya sama dengan min 45. Oke, kita tutup dulu. Min 45 ditambah K 360. Bagi 2 jadinya 180. Oke, X2-nya itu yang pertama K-nya 0. K-nya 0 itu min 45. Oke, nggak masuk ya. Berarti K-nya harus 1. 1 itu 180 dikurang 45. Jadinya 135. Oke, yang kedua kalau K-nya 1 dari 135. Kalau K-nya 2 berarti 360 dikurang 45. Berarti sama dengan 315. Jadi ada 4 nih yang menyebabkan titik stasioner. Yaitu ini aja ya. Maka titik stasionernya itu adalah X-nya sama dengan 45 derajat, 135 derajat, terus 225 derajat, dan 315
derajat. Nah, ini yang menyebabkan titik stasioner derajatnya. Oke, lanjut nomor 2. Yang kedua itu selang kemonotonan fungsi trigonometri. Oke, misalkan fx itu berupa fungsi kontinu pada interval tertutup a, b. Misalkan pula ada x1 dan x2. Nah, dia terletak dalam interval a, b dan memenuhi a kurang dari x1 kurang dari x2 dan kurang dari b. Nah, fungsi f itu dikatakan naik jika fx1 kurang dari fx2. Sebaliknya, fungsi f dikatakan turun jika fx1 lebih dari fx2. Nah, kalau kita buat gambarnya seperti ini. Nah, ini fungsi naik, ini fungsi turun. Nah bilangnya ya apa? Dalam fungsi naik ya fungsi naik itu ketika fx1-nya itu kurang dari fx2. Jadi ini tuh kurang dari sini. Nah, ini nama naik ya. Nah, sebaliknya dia bilang turun kalau nilai x1-nya itu lebih besar dari x2, maka dianya fungsinya turun seperti itu. Oke, maka kalau kita buat ya, nah, f aksen x-nya ya, naik atau turun itu ketika f aksen x-nya itu lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti ke atas dia naik ke atas ya. Atau yang B itu f aksen x-nya itu kurang dari 0. Nah, ini kurang dari 0. Ya, berarti turun. Nah, bagaimana kalau X-nya sama dengan 0? Sama dengan 0 tadi ya, stasioner yang tadi. Stasioner itu tidak naik dan tidak turun. Karena statis itu, nah nilainya 0. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya, kalau fungsi f naik atau turun pada interval a, b, dikatakan fungsi f ini monoton pada interval a, b. Jadi, monoton itu ada fungsi naik dan fungsi turun di antara interval A, B. Ini X1, X2-nya bebas ya. Boleh X1, X2, X3, X4 ya. Yang penting ada intervalnya di antara A dan B. Oke, lanjut. Contohnya, di manakah fungsi fx sama dengan sin 2x itu naik atau turun? Untuk intervalnya sama ya, 0 sampai 360. Oke, kalau kita lihat soal yang tadi sebenarnya sama ya, tentukan titik stasioner. Berarti titiknya ini sama juga nih, ya. 45, 135, 225 dan 315. Oke, langsung aja kita buat garis ininya ya. Oke, yang pertama itu tadi 45 derajat, lalu 135, terus 225 dan 315. Nah, intervalnya itu dari 0 sampai 360. Berarti sini kita tutup ya 0. Ini juga kita tutup sampai 360 derajat. Nah, kalau kita lihat ya, dia bilang naik itu ketika f aksen x-nya lebih dari 0 atau turunannya itu lebih dari 0 dan fungsi turunnya kalau turunannya kurang dari 0 gitu ya. Oke, kalau kita turunkan tadi fx-nya sin 2x, maka f aksen x-nya sama dengan tadi ya, sama 2 cos 2x ya, sama ya. Cos 2x lebih dari 0 untuk naik dan cos 2x kurang dari 0 untuk turun. Nah, perhatikan ya. Maka kita bisa buat ya ininya ya, cos 2x misalnya kita ambil nilai di antara 0 sampai 45 itu misalnya kita ambil 30 derajat nih, misal 30 derajat ya. Berarti cos 2 kali 30. 2 kali 30 itu cos 60. Cos 60 itu sudah pasti positif, maka nilainya ini pasti positif. Nah, ini positif ya. Oke.
Yang kedua, misalnya 45 di antara 45 dan 135 kita ambil 60 misalnya. 60 itu berarti cos 2 kali 60, cos 120. 120 itu pasti minus ya jawabannya karena di kuadran 2. Ya, berarti nilainya minus ya. Sudah pasti minus, maka nih selang pemotongan pasti ini ya, selang-seling ya, plus minus berarti sini pasti plus dan ini pasti minus, yang ini juga pasti plus. Maka nilai nilai fungsi f-nya itu monoton ketika dia naik, ada dua ya, berarti ada dua. Yang pertama dia naik ketika dari 0 ya sampai 45 derajat. Ada lagi ya yang naik itu dari 135 ya sampai 225. Yang ketiga itu dari 315 sampai 360. Nah, kenapa tidak sama dengan? Karena kalau sama dengan 45 dia nilainya 0 ya. Dia nggak mungkin positif atau negatif ya. Jadi hanya seperti ini. Oke, untuk nilai turunnya ya turunnya berarti yang negatif ya. Berarti dari 45 sampai 135. Yang kedua dari 225 sampai 315. Oke, cukup 2. Nah, selang monotonnya untuk naik itu ada 3, ini, dan untuk turun ini sama sini. Kalau kita buat garisnya itu seperti ini. Nah, garisnya itu seperti ini. Dia yang pertama naik, habis itu, nah di sini titik 0 ya. Nah, ini juga gini. Nah, ini titik 0. Nah, ini naik, turun. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira grafiknya seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.